Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 mata kuliah evolusi akan mempresentasikan materi yang berjudul evolusi invertebrata hingga protovertebrata. Yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator dan pemateri pertama, Cindy Amelia, Osmeriza Putri pemateri kedua, Mayeni pemateri ketiga, dan Nadira Hanifah pemateri keempat. Materi yang pertama yaitu tentang pengenalan hewan. Evolusi yang terjadi pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata terjadi melalui proses yang sangat panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Perubahan dari struktur tubuh, baik bentuk anatomi maupun morfologi, sangat berpengaruh sebagai bentuk evolusi yang dihasilkan. Salah satu bentuk evolusi yang terjadi yaitu yang diduga hewan yang berkembang di laut, kemudian menurunkan jenis-jenis hewan dan tumbuhan air yang hidup dan berkembang biak di dalam air. Karena adanya kompetisi, organisme itu ada yang mencoba hidup ke darat. Setelah hidup di darat, terjadi kompetisi dalam merebutkan makanan dan tempat hidup. Beberapa spesies diduga berusaha kembali ke air. Dalam upaya kembali ke air itu, ada yang berhasil, ada pula yang tidak berhasil. Contohnya yang berhasil adalah lumba-lumba, paus, dan yang sepenuhnya hidup di air. Sedangkan yang tidak berhasil misalnya buaya. Cara evolusi ini merupakan sebuah kompetisi yang dihasilkan dari masing-masing spesies yang hidup saat dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk tetap tinggal pada daerah tersebut, sehingga menyebabkan perpindahan tempat untuk menghadapi seleksi alam dan terseleksi oleh alam. Hewan invertebrata merupakan jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang, dan jenis dari hewan ini sangat bervariasi. Hewan invertebrata banyak sekali di sekitar kita, misalnya bekicot, kerang, udang, cumi-cumi, cacing, kupu, dan lebah. Anggota hewan invertebrata mencapai 90% dari semua spesies hewan yang ada di darat maupun di air, dengan ukuran tubuh yang bervariasi. Selanjutnya, karakter hewan dan rangka tubuh. Hewan mempunyai banyak keanekaragaman yang terbentang jauh melebihi manusia, anjing, kucing, ikan, burung, dan lainnya. Menurut ahli biologi, jumlah hewan yang telah diidentifikasi berjumlah 1,3 juta spesies yang masih ada. Mendefinisikan karakteristik hewan tidaklah mudah karena ada banyak pengecualian terhadap hampir semua kriteria yang digunakan untuk membedakan hewan dari bentuk-bentuk kehidupan yang lain. Akan tetapi, jika diteliti dari bersama-sama mengenai berbagai karakteristiknya, maka akan dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Karakteristik hewan yang paling umum dikenal adalah kemampuannya untuk bergerak dan memakan organisme lain, sehingga sumber energinya. Selain itu, sel tubuhnya multiseluler dan tidak mempunyai dinding sel seperti halnya tumbuhan. Seperti yang ada pada gambar di samping, yang merupakan karakteristik hewan invertebrata dan vertebrata. Pada hewan vertebrata, contohnya saja pada filum Placozoa, filum Porifera. Contohnya yaitu spons, spesies yang hidup sekitar 8.000. Organisasinya sel yang berhubung, simetri tubuh, asimetri, pencernaan intraseluler, dan sirkulasinya difusi. Contoh lainnya yaitu rotifera. Contohnya yaitu rotifer, spesies yang hidup 2.150 spesies. Organisasinya 3 lapis jaringan dan organ.
simetri tubuh bilateral, pencernaan usus rangkap, dan sirkulasi difusi. Yang selanjutnya yaitu variasi pada rangka tubuh hewan. Bentuk awal hewan yang menyerupai flagellata, kemudian timbul flagellata yang menyerupai flagellata yang ada pada sekarang. Organisme ini yang kemudian mewakili kelompok protozoa, yang kemudian dari radiasi yang bersifat adaptif timbullah protozoa yang lain, yaitu kelompok amoeboid, kelompok yang bersilia, dan protozoa yang bersifat parasit. Hewan ciliata cenderung untuk mempertahankan bentuknya dari masa ke masa, sedangkan hewan protozoa mempunyai bentuk adaptasi antara lain yaitu hidup di air tawar dan yang hidup di daratan. Dari hewan bersel satu terjadi perubahan yang berupa hewan bersel banyak. Diduga hewan bersel banyak mula-mula berbentuk bola yang berongga, terdiri dari sel-sel yang hanya terdiri satu sel saja. Berdasarkan hipotesis, hewan tersebut disebut blastela. Namun, nama ini diambil dari satu bentuk esensial yang selalu dilalui oleh setiap makhluk hidup bersel banyak dalam perkembangan embriologinya. Alga dan protozoa sekarang ini merupakan hasil radiasi yang pertama, sedangkan blastela tidak lagi dijumpai, kecuali dalam bentuk blastula dalam perkembangan embrio makhluk hidup bersel banyak. Bentuk blastela merupakan bentuk yang memungkinkan untuk berkembang lebih jauh, yaitu pada radiasi kedua dan ketiga. Ada 4 variasi pada rangka tubuh hewan. Yang pertama simetri tubuh, kedua sirkulasi, keempat lapisan germinal, dan yang keempat yaitu segmentasi tubuh. Pada simetri tubuh, berdasarkan simetri tubuhnya, hewan dapat dibedakan menjadi hewan asimetris, simetris radial, dan simetri bilateral. Hewan asimetri tidak memiliki simetri tertentu, sehingga jika dibelah tidak akan mendapat satu potongan yang serupa. Pada hewan bersimetri radial, jika dipotong pada titik hewan tersebut akan menghasilkan beberapa bagian tubuh yang serupa. Sementara itu, pada hewan bersimetri bilateral dapat dibelah menjadi 2 bagian yang sama persis. Sedangkan pada lapisan germinal merupakan jumlah lapisan dalam tubuh hewan. Pada umumnya hewan mempunyai 3 lapis jaringan, yaitu jaringan endoderm, ektoderm, dan eksoderm. Dengan adanya jumlah lapisan germinal, maka dapat ditentukan apakah suatu hewan merupakan resepsi, indera, dan pencernaan diatur di tingkat jaringan atau tingkat organ. Hewan yang tubuhnya terdiri atas 2 lapis jaringan disebut dengan hewan diploblastik, sedangkan hewan yang terdiri dari 3 lapis jaringan disebut dengan triploblastik. Suatu hewan dinyatakan acelomata jika tidak mempunyai rongga tubuh. Pseudocelomata jika mempunyai rongga tubuh semua dan celomata jika mempunyai rongga tubuh yang sebenarnya. Hewan celomata sendiri masih dapat dibedakan menjadi protostoma dan deuterostoma. Pada hewan protostoma, selonya berasal dari massa sel, sedangkan pada hewan deuterostoma, selonya berasal dari tabung pencernaan. Pada sirkulasi, sistem sirkulasi pada hewan terdiri dari sirkulasi terbuka dan sirkulasi tertutup. Pada sirkulasi terbuka, darah keluar dari pembuluh dan bertukar materinya secara langsung dengan jaringan yang dilewatinya sebelum kembali ke jantung. Sedangkan pada sirkulasi tertutup, satu atau lebih jantung memompa darah melalui simetri pembuluh yang kontinu. Pada hewan yang belum mempunyai sistem sirkulasi yang lengkap, gas dan nutrisi dapat berdifusi langsung melalui tubuhnya. Dan pada segmentasi tubuh, banyak hewan bilateral yang mempunyai segmen tersebut. Hewan yang mempunyai tubuh bersegmen disebut hewan metamerik.
Sementara hewan yang tubuhnya tidak memiliki segmentasi disebut non-metamerik. Pada umumnya, setiap segmen tubuh memiliki struktur luar atau struktur dalam yang berbeda. Dan untuk materi yang selanjutnya akan dipersilahkan kepada pemateri kedua. Saya Osmiza Putri dengan IPM 18010086 akan melanjutkan presentasi kelompok kami, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang asal-usul hewan invertebrata. Evolusi invertebrata sangat kompleks dan beraneka ragam, ditinjau dari ukuran, bentuk spesialisasi maupun habitat yang dihuninya. Orientasi tubuh bervariasi, mulai dari yang radial simetri, bilateral simetri, maupun yang tidak punya bidang simetri. Yang pertama menjadi multiselular. Menurut teori koloni asal mula hewan, hewan pertama berevolusi dari protista koloni. Choanoflagellata, protista modern yang berkerabat dekat dengan hewan, menyediakan petunjuk. Beberapa Choanoflagellata hidup sebagai sel tunggal, sementara yang lain membentuk koloni, di mana koloni merupakan kelompok sel yang melakukan semua fungsi yang sama. Organisme multiseluler juga memiliki satu tubuh yang tersusun dari banyak sel yang melakukan berbagai fungsi dan tersusun dalam pola tertentu. Yang kedua, radiasi adaptif yang besar. Hewan melakukan radiasi adaptif selama masa Kambrium, yaitu sekitar 542 sampai 488 juta tahun yang lalu. Neil A. Campbell menyatakan bahwa sebelum ledakan Kambrium, semua hewan besar memiliki tubuh yang lunak. Fosil-fosil hewan pra-Kambrium yang bertubuh besar menunjukkan sedikit bukti tentang predasi. Yang ketiga, hubungan dan klasifikasi. Hewan telah dikelompokkan secara tradisional berdasarkan morfologi dan pola perkembangan. Klasifikasi tradisional memusatkan pada kepemilikan rongga tubuh dan karakter rongga ini. Hewan yang memiliki embrio 3 lapis atau tripoblastik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu hewan Acoelomata, Coelomata, dan Pseudocoelomata. Semua hewan dengan embrio 3 lapis ini dalam klasifikasi modern ditempatkan menjadi kelompok Protostoma atau Deuterostoma. Dalam Protostoma terdapat 2 silsilah, yaitu Hesiodontozoa dan Lophotrophozoa. Baik, sekian presentasi dari saya. Terlebih dan kurang saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mayeni dengan IPM 18010067. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang menjelaskan materi tentang evolusi invertebrata. Evolusi invertebrata dimulai dari nenek moyang yang berupa protista yang hidup di laut. Protista bercabang 3, dimulai dari filum Porifera, filum Cnidaria, dan filum Platyhelminthes. Filum Platyhelminthes bercabang 3. Cabang pertama bercabang 3 lagi menjadi filum Mollusca, filum Annelida, dan filum Arthropoda. Cabang kedua menjadi filum Nematoda, sedangkan cabang ketiga menjadi 2 filum, yaitu Echinodermata dan filum Chordata. Dari evolusi invertebrata dapat diketahui bahwa vertebrata berasal dari nenek moyang yang berupa Echinodermata. Echinodermata akan berkembang menjadi Echinodermata modern, contohnya bintang laut, bulu babi, Hemichordata, chordata primitif yang terdiri dari Tunicata, dan Lancelet. Vertebrata modern terdiri dari 7 kelas, yaitu Agnatha, Chondrichthyes, Osteichthyes, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Evolusi invertebrata terbagi atas 3. Yang pertama, Placozoa. Pada filum Placozoa, satu-satunya spesies yang diketahui yaitu Tripolac adhaerens. Tripolac adhaerens berasal dari bahasa Yunani, yaitu tikha berarti rambut, plak berarti piring, dan haerens yang berarti tongkat, atau diartikan sebagai piring berbulu lengket. Berdasarkan perbandingan urutan gen menunjukkan bahwa Tripolac adhaerens berkerabat dengan Choanoflagellata. Yang kedua yaitu ada spons.
Spons merupakan filum porifera, mempunyai bentuk tubuh asimetri dan tidak mempunyai jaringan tubuh ataupun selom. Meski merupakan hewan multiseluler, ciri khas dari filum porifera terdapat pada tubuh yang berpori seperti busa atau spons, sehingga porifera disebut juga sebagai hewan spons. Sedangkan pada Cnidaria dapat juga disebut dengan Coelenterata. Hewan yang termasuk ke dalam filum ini mempunyai rongga besar di tengah-tengah tubuhnya. Rongga tersebut dinamakan dengan rongga gastrovaskuler. Anggota filum Coelenterata berjumlah sekitar 10.000 spesies dan semuanya hidup di perairan, terutama di perairan laut. Coelenterata mencakup koral, ubur-ubur, dan hidra. Karakter umum Cnidaria yang memiliki keunikan dengan adanya dua jenis bentuk tubuh, yaitu polip dan medusa. Keduanya memiliki mulut bercincin tentakel terbuka menuju rongga gastro pembuluh seperti kantung yang berperan dalam pencernaan dan pertukaran gas. Medusa memiliki bentuk tubuh seperti lonceng atau payung dengan satu mulut yang terletak di permukaan bawahnya, contohnya pada ubur-ubur. Polip berbentuk tabung yang menempel di permukaan seperti anemon laut. Medusa dan polip terdiri atas dua jaringan, yaitu epidermis yang berkembang dari ektoderm dan gastroderm yang berkembang dari endoderm. Diversitas dan siklus hidup Cnidaria. Filum Cnidaria dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu kelas Anthozoa, Hydrozoa, Scyphozoa, dan Cubozoa. Anemon laut dan karang laut termasuk ke dalam kelas Anthozoa. Banyak anemon laut yang berwarna cerah, berbentuk seperti bunga. Tubuhnya yang tebal dan berat menyangga mulut yang dikelilingi oleh tentakel yang berongga. Kelas Hydrozoa meliputi Hydra, Obelia, dan Physalia. Obelia adalah koloni polip yang dilindungi oleh penutup berkitin yang keras. Polip memiliki nematoris dan memanjang dari penutup untuk menangkap mangsa. Polip saling terhubung dan makan dicerna bersama-sama oleh seluruh koloni. Koloni membesar dengan cara bertunas secara aksesual. Sedangkan Scyphozoa terkadang disebut juga sebagai ubur-ubur sejati. Anggota kelas Scyphozoa ini hanya ada beberapa ratus spesies yang semuanya berhabitat di perairan laut. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang kelompok hewan invertebrata dan tahapan evolusinya. Yang pertama yaitu ada filum Mollusca. Nah, jadi Mollusca berasal dari bahasa Latin yang berarti lunak. Jadi Mollusca adalah hewan yang bertubuh lunak. Nah, Mollusca termasuk kepada hewan tripoblastik yang memiliki sumbu tubuh simetri bilateral. Tidak memiliki ruas-ruas pada tubuhnya. Kemudian memiliki mantel yang terbuat dari bahan CaCO3 dan kelenjar lendir. Kemudian contoh dari filum Mollusca yang paling umum yaitu siput. Nah, tubuh dari filum Mollusca ini memiliki 3 bagian utama, yaitu kaki yang berotot yang digunakan sebagai alat gerak, kemudian massa visceral yang mengandung sebagian organ-organ internal, dan mantel suatu lipatan jaringan yang menutupi massa visceral dan mensekresi cangkang. Yang kedua yaitu filum porifera. Filum porifera. Nah, porifera ini merupakan hewan yang berpori dengan tubuh multiseluler yang paling sederhana.
Nah, ciri-ciri morfologinya diantaranya yaitu tubuh asimetris atau tidak beraturan, kemudian tidak berpindah tempat atau sesil, dan warnanya bervariasi. Contoh dari filum Porifera yaitu spons. Nah, spons ini pada umumnya hidup di laut dengan bentuk tubuh berongga atau berpori-pori. Spons ini tidak memiliki sistem peredaran darah, sistem pencernaan maupun sistem pernafasan. Nah, yang ketiga yaitu filum Coelenterata atau Cnidaria. Nah, Cnidaria ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti jarum penyengat. Ciri khas dari Cnidaria ini yaitu memiliki nidosit yang merupakan sel terspesialisasi digunakan untuk menangkap mangsa ataupun untuk membela diri. Nah, Cnidaria ini memiliki dua bentuk dasar tubuh, yaitu medusa dan polip. Nah, kedua bentuk tersebut mempunyai satu lubang jalan untuk berfungsi sebagai mulut dan juga anus yang digunakan untuk mencerna makanan dan bernafas. Baiklah, materi selanjutnya yaitu protovertebrata atau leluhur vertebrata. Protovertebrata merupakan nenek moyang dari vertebrata yang telah dicari selama lebih dari 100 tahun. Hal ini dapat diasumsikan bahwa protovertebrata ini memiliki tubuh yang kecil dan bertubuh lunak. Kemudian para ahli paleontologi telah menemukan fosil invertebrata yang menyerupai Cephalochordata di Kanada. Banyak ahli biologi yang berpendapat bahwa nenek moyang vertebrata adalah hewan yang makan dengan mengambil suspensi yang mirip dengan Cephalochordata dan memiliki keempat ciri dasar chordata yaitu notochord, tali saraf dorsal yang berlubang, celah faring, dan ekor pasca anus yang berotot. Kemudian vertebrata masih mempertahankan ciri-ciri chordata primitif, tetapi memiliki spesialisasi tambahan yaitu ciri-ciri. Nah, umumnya ciri-ciri tersebut berkaitan erat dengan ukuran besar dan gaya hidup yang aktif. Nah, menurut Campbell tahun 2003, subfilum vertebrata ini terdiri dari 4 karakteristik. Yang pertama, pial neural. Yang kedua, sefalisasi yang nyata. Yang ketiga, tulang punggung. Dan yang keempat, sistem sirkulasi tertutup. Baiklah, sekian materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian hasil penjelasan materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.